Dari jauh aja udah kelihatan masih kinclong loh. Akhirnya Raya Super Top Single Glass. Memori lamanya bener-bener terkenang lagi ya. Jauh kayak. Jadi bus panjang ini nih cuma diisi 18 penumpang. Wih, bujuk kuneng. Noda-nodanya di dinding tuh nggak ada loh. Bisnya lawas, krunya juga lawas. Maksudnya udah sepuh ya, maaf. Usia udah berapa, Pak? 66, Masya Allah. Usia udah berapa? 71-an. Tapi masih kuat nginjek kopling nih kakinya. Yang penting nomor satu, pikiran harus tentrem. Nikmati perjalanan saya dengan bus legend PO Raya, kualitas yang legend. Assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Melanjutkan video saya sebelumnya ketika akhirnya saya gagal untuk naik PO legendnya Wonogiri, yaitu bus Gajah Mungkur untuk kelas Big Top setelah menunggu lebih dari 24 jam. Dan akhirnya saya putuskan untuk naik PO legendnya Wong Solo, yaitu PO Raya untuk kelas Super Top. Dan alhamdulillah saya dapat bus legend juga nih dengan driver-driver yang legend. Nah, ikuti terus liputan video saya dari Solo menuju Jakarta ya teman-teman. Yuk. Ya, pas setengah 3 kita udah tiba di pertigaan Bulakrejo. Kalau lurus itu ke sana ke Solo. Ini kita ke kanan ini nih, ke garasi PO Raya. Nah, ini dia nih, agen Raya Pusat. Wah, itu di jalan tapi bukan single glass. Duh, ngos-ngosan juga ya. 400 meter tapi jalannya buru-buru. Nah, kita laporan dulu nih ke sini, menunjukkan tadi yang dikirim by WA tiket dari agen. Ya udah cetak tiket di amplop. Ntar kita buka di dalam bis aja ya. Ini pas lagi lewat dari belakang nih, dari samping, pas di cuciannya PO Raya. Nah, itu bengkel dan garasinya. Bis-bis lama semua. Mantap. Kita naiknya Super Top 1. Belum standby biasanya. Ntar kalau standby biasanya di sini dia parkir nih. Ya, kita laporan ke security dulu. Ini yang standby eksekutif 28 karoseri Laksana SR2. Kita pernah naik ini dulu dari Purwantoro, tapi teman-teman bisa lihat di channel saya ya. Enak banget nih walaupun eksekutif 28. Kursinya empuk lah. Kalau Raya tuh memang udah tipikalnya kursi-kursi yang empuk ya. Ini tiket yang sudah kita terima tadi. Dapat nomor kursi 17 karena tadi dadakan saya ngonteknya tuh dari Purwantoro by WA ke agen ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting bisa pulang naik single glass karena ini jarang banget nih single glass dijalanin ya. Ya itu dia super topnya kayaknya tuh. Wih, dari jauh aja udah kelihatan masih kinclong loh. Nah, plat nomornya AD1736AR. Oke, ini super top 1 ya. Ya, kita langsung berangkat ke Gemolong. Sih, Pak. Oh, Gemolong. Nostalgia lagi dengan Raya.
taruh tas dulu. Saya dapat di kursi paling belakang, nomor 17, deket toilet kayak. Total jumlah kursi di bus super top Raya yang SR1 ini, karoseri Laksana semua sama ya dengan SR2. Super top isinya ada 18, konfigurasinya 1 kiri 2 kanan. 18 itu posisinya udah di sampai sini. Kalau ada tambahan lagi di belakang ini dekat kandang macan, jadinya ada 20 seat. Tapi biasanya 2 ini nih jarang ditempatin kayaknya ya. Jadi yang dijual itu cuma 17-18 terakhir di sini. Nah, ini toiletnya teman-teman. Kita lihat ya kondisi Raya yang SR1 ini nih, Laksana. Wih, bujuk buneng. Masih terawat banget ya. Bis lawas nih tapi masih apik toiletnya. Kalau bis-bis itu dilihat dari toiletnya nih, kalau kelihatan terawat apa enggaknya. Luar biasa nih. Masih ada apa tuh? Bak air, kemudian ada wastafel, cermin, kemudian ada kloset untuk kencing aja ya, atau buang air kecil, tidak bisa buat buang air besar. Dan digunakan ketika bis sedang berjalan. Ini luar biasa nih. Noda-nodanya di dinding tuh nggak ada loh. Masya Allah. Top. Gila nih emang krunya nih. Dan manajemennya apik. Untuk jarak antar kursinya jauh ya, antara penumpang yang di belakang dengan yang di depan itu legroomnya jauh. Ya inilah kehebatannya Raya nih, walaupun nanti penumpang di depannya direbahin, ini tidak terlalu mengganggu banget ya, karena posisi kepala ini tuh dia rendah nih, tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kan mungkin penumpang kalau mau masuk ke dalam itu agak susah. Jadi walaupun direbahin agak maksimal, masih oke lah. Kita coba rebahin ya misalkan ya. Nah ini udah posisi paling rebah nih. Nah ini kan kalau direbahin seperti ini, dia masih bisa masuk di gang ke dalam nih. Jadi tidak terlalu mengganggu. Dan atasnya makanya ini kan dia pendek, rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mungkin agak mengganggu. Oke lah nih Raya, top. Serba klasik semuanya ya. Lihat nih ciri-ciri bantalnya nih masih ada di frame sama rumbai-rumbai atau apa renda-renda ya. Ciri-ciri bantal dari PO-PO lawas tuh dulu tuh gini. Nah ini masih dipertahanin sama Raya nih dengan ciri klasiknya. Dan kursinya ini menggunakan kursi dari bekas pesawat kelas bisnis ya. Kalau kelas bisnis itu kursinya lebar-lebar dibanding kursi pesawat yang kelas ekonomi. Nah untuk kursi pesawat yang kelas ekonomi biasanya dipakai di eksekutif 28 dan eksekutif 24. Dan seperti biasa Raya dari dulu dipertahankan untuk model leg rest-nya, model dingklik. Yeah. Jadi tinggal ditarik dari bagian di bawah kursi kita, ditarik ke depan. Nah untuk yang leg rest ini nih, untuk yang punya kursi depan ini ya, tinggal ditarik. Ini kalau kita lihat legroomnya, selonjoran habis nih. Untuk yang konfigurasi 2 kursi di sisi kanan ini juga tetap lebar ya. Di bagian tengahnya ini ada armrest, sandaran tangan. Bisa buat berdua sandarannya. Karena dia lebar ya, sekitar 25 cm. Nah ini lihat ya, jarak antar kursinya jauh kayak. Jadi bus panjang ini nih cuma diisi 18 penumpang atau 20 tadi sama yang deket kandang macan. Untuk fasilitas yang ada di atas kursi itu, tiap-tiap kursi disediakan USB port cas untuk handphone 2 buah. Hanya untuk cas handphone ya, tidak bisa cas power bank, laptop atau kamera DSLR karena dikhawatirkan terjadi konslet. Kayaknya ini udah di custom ya, karena kalau bawaan SR1 nggak ada kayaknya. Akhirnya Raya super top single glass
karoseri Laksana SR1. Saya lupa ini mesinnya Mercedes-Benz 1521 apa 15 berapa ya? Ntar kita konfirmasi ke krunya ya. Nah, ini dari dulu saya ngincer ini nih, single glass yang SR1 Laksana. Jadi memori lamanya bener-bener terkenang lagi ya. Udah sering kontak ke customer service-nya Raya untuk request nanya ini ya, bus yang SR1 single glass ini katanya jalan itu kalau dari barat atau Jakarta itu Pulau Gadung ya, itu hari Jumat, dan itu pun juga nggak mesti karena harus benar-benar nunggu lama karena jatuhnya bus ini bus cadangan. Nah nanti kalau untuk dari timur itu biasanya hari Ahad atau hari Minggu seperti hari ini nih, dan kebetulan memang okupansinya agak tinggi nih penumpang pada hari Minggu ini di Solo ke Jakarta, makanya bus cadangan ini yang SR1 dijalanin. Alhamdulillah tadi untungnya pagi-pagi saya ngontek CS Raya ya, ternyata jalan nih, nggak apa-apa deh, dapat kursi nomor belakang di nomor 17 tadi. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengabadikan perjalanan di depan ya sama krunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama krunya kayaknya klop nih, bisnya lawas, krunya juga lawas. Maksudnya udah sepuh ya, maaf, krunya sudah sepuh, udah cocok banget nih. Biasanya kalau kru sepuh itu enak diajak ngobrol gitu ya. Nah oke teman-teman, saat ini kita sedang menuju ke arah Gemolong, Sragen ya, jadi untuk menjemput penumpang. Nanti start dari Terminal Tirtonadi Solo itu kurang lebih setelah maghrib jam 7. Jadi kita bisa tunaikan sholat maghrib dan isya dulu jamaah qashar di sana ya terminal ya. Oke teman-teman, nikmati perjalanan saya dengan bus legend PO Raya dengan kualitas yang legend SR1 karoseri Laksana dan bisa mengenang kejayaan masa lalu Raya. Ini bis lama, suspensinya masih enak ya Pak? Justru enak yang lama, Pak. Enakan Iya yang ya, lama, Mas. justru enak. Daripada yang 1526 itu malah lebih enakan yang lama. Nggak kriak-kriak nih, perawatannya luar biasa nih. Dan membalnya itu halus, Mas, malah. Membalnya halus ya Pak? Ya daripada yang suspensi udara yang sekarang loh. Oh iya. Yang penting, Suspensi udara itu kan ada dua macam. ah Kalau yang mahal ya lebih enak. iya. Nah, itu.
Yang neopren itu. Oh, iya, jangan ditanya nanti dong. Jangan ditanya, ada harga ada kualitas. Yang penting dirawat aja suspensi per daun ini ya Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi itu nggak berisik gitu. Ini Kan- nggak bunyi sama sekali loh. Masalah berisik itu tergantung perawat. Nah iya, perawatan ya. Iya. Tapi untuk membahanya itu masih paling enak ini mas. Enak daun ya. Iya. Yang 1525 itu daun juga tapi nggak enak. Nggak enak ya. Karena Atas. kulitnya lebih ketebel. Oh. Ini 1521 ya Pak? 18. Ini masih 18. 15 18. Oh 1518. Iya. Oh. 1518. Pegangannya Bapak ini berarti ini dari dulu? Oh, Enggak ya? Gantian ya Pak? Di rolling. Muter, Mas. Tapi luar biasa nih, stamina-nya Bapak masih oke nih. Ya, benar. Solo, Jakarta. Usia ada berapa Pak? Ya, 66. 66, Masya Allah. Biasa jarak jauh mas. Biasa jarak jauh dari dulu ya? Dulu Jakarta Denpasar, Ah, Jakarta Pekanbaru. hmm, Kalau Jakarta Solo ya enteng. enteng ya. Iya. Berarti nanti bawa sampai Sendang Ungu. Yang Oh. Pak Murdanto udah lama di Raya Pak? ya kira-kira 18 tahun. 18 tahun, Masya Allah. Pengalamannya. Driver kedua ini Pak Kus, bukan? Iya Iya. Pak Pos nanti. Wah, berarti sepuh-sepuh semua dong nih. Oh iya. Wah, mantap nih. Di sini sebenarnya. Bocah-bocah yang request telolet. Raya nih nggak ada telolet dari dulu. Nggak boleh sama Nggak boleh, berisik, penumpang terganggu. Telolet hanya semusim mas. Musiman ya telolet ya. Dari dulu yang waktu di apa? Jepara itu Ah, rame kan sekarang udah nggak ada. iya. Sebelah utaranya itu nanti Hah? tempat pabrik mebelnya Jokowi. Tempat pabrik apa Pak? Pabrik mebel. Oh, pabrik mebel Pak Jokowi sebelah utaranya nih. Oh, iya. Masuknya dari sini nih ke arah terminal. Karena di sana itu masih posisinya tinggi banget. Oh, itu udah diuruk ya. Udah diuruk.
Oh gitu ya, saya mau nge-review dulu ya. Kopi dulu di warung tutup. Mantap. Oke, kita ngopi. Nah, itu udah. Titik. Senengane ngono. Berapa menit di sini? Masih lama jam Oh, 5 dari oh, sini. oh jam 5, oke. Siap, kita ngopi-ngopi dulu. Ya, kita sudah tiba di terminal di daerah Gemolong ya. Ini sekarang jam 4 lewat berapa nih? 20. Jam 5 kita start dari Gemolong. Nah, ini dia nih. Masya Allah. Raya ya. Yang selalu ngangenin. Nggak dapet bus PO Legend Gajah Mungkur yang big top, akhirnya ada hikmahnya juga. Kita naik single glass Raya Super Top yang saya impikan dari dulu nih. Wah, luar biasa. Menggunakan bodi SR1 dan selendangnya ini yang masih menyatu sampai ke atap ya. Model bumerang laksana. Dan untuk fontnya sendiri masih mempertahankan font lama. Nggak tahu nih model fontnya apa ya. Mungkin teman-teman bisa info di komen-komen bentuk fontnya ini. Dan saya yang seneng elegannya Raya tuh ini nih, dia livery putih digores dengan tinta merah dan warna orange. Merah sama orange tuh ketemunya keren banget ya. Jadi kalau dulu saya lihat-lihat bus Raya tuh kalau di Pantura zaman-zaman dulu tahun 80-90-an tuh kalau ngeliat livery Raya tuh kayaknya wah, mewah banget ya. Dan ini livery klasiknya tetap dipertahankan Raya. Dan untuk kacanya ciri khas Raya tuh dulu ya memang dia pakai Ray-Ban tapi warnanya agak coklat dan dia tidak pekat. Jadi penumpang masih bisa menikmati view ke arah luar ya. Dan warna-warna Ray-Ban coklat gini nih dulu tuh memang elegan dan mewah ya. Dan ini masih bertahan nih. Dan ini bodinya bener-bener untuk ukuran bus SR1 itu biasanya kan udah tahun 2000 ya mungkin sekitar udah 10 sampai 12 tahun lalu ya. Ini masih kinclong bodinya dan tidak ada goresan, lecet-lecet. Minor lah, ada goresan tapi minor banget. Bus umur di atas 10 tahun tuh ini paling yang saya lihat ini yang paling terawat ya di antara PO lain ini. Paling terawat. Ini ada Sinar Jaya, ada PO Garuda Mas, baru ada 3 ya dengan PO Raya. Kita kayaknya ngopi-ngopi dulu. Enak nih ngopi sambil mungkin apa ya? Bakso ada nggak ya? Oh, ada soto seger tuh. Nah, ini dia nih soto seger nih depan terminal Gemolong. Sambil ngopi di sini sama Mas Aryo tuh lagi makan. Makan apa, Mas? Gulai. Oh, soto ada, Bu. Soto seger. Campur nasinya ya. Tengkleng juga ada. Apa? Tengkleng. Tadi kemarin baru makan kambing, Bu. Itu enggak kambing apa? Tengkleng kambing kan? Aku enggak. Apa itu? Sapi. Oh, sapi. Coba enak. 3 sapi. Waduh. Kan mumpung masih kesini kan coba. Soto seger aja, Bu. Yang ringan-ringan. Nanti Enggak dicoba enggak anu loh, nanti kamu ketagihan. oh, ketagihan. Soto ayam, soto seger. Soto seger tuh Boyolali biasanya ya. Ada jeruk nipis, ada sambal, kecap, minumnya RS. Ini lagi panas nih cuacanya. Kemarin sempat tempat mendung. Ini Mas Aryo makan apa, Mas? Gulai. Oh, tadi gulai ya. Udah habis aja. Oh ya, minumnya ini kopi pahit. Jam 17:20 bus melanjutkan perjalanan ke arah Terminal Tirtonadi Solo. Hari ini dari Terminal Gemolong ada 2 orang penumpang yang naik.
Sekarang jam pas jam 6 lewat 1 lah 2. Kita sudah tiba di Terminal Tirtonadi nih. Istirahat dulu di sini 1 jam kurang lebih ya. Jam 7 nanti insya Allah jalan lagi ke arah barat Jakarta. Jam 6 ini Raya sudah berkumpul 3 armada. Ini armada kita Super Top 1. Hari ini jatahnya Super Top itu jalan 3 armada ya. 2 ke Pulau Gadung, 1 ke Lebak Bulus. Yaudah kita sholat dulu. Setelah itu nyantai-nyantai, nyari bakso pengemil gitu. Baru makan soto, lapar lagi Jam setengah 7. Sholat udah, toilet udah, lega. Kalau udah sholat maghrib isya sekalian tuh udah lega. Jadi di bus tinggal istirahat, tidur, sama makan juga nanti kita tinggal makan aja ya, sama istirahat. Nggak diubur-ubur waktu. Ini kru kita pada kumpul, kayaknya ini Pakus apa bukan ini? Nah, ini driver senior Pakus. Udah 43 tahun di Raya, 43 tahun ya, luar biasa nih memang pengalamannya. Usia udah berapa? 71-an, tapi masih kuat nginjek kopling nih kakinya. Katanya rahasianya minum air putih. Sehari berapa pikiran? Yang penting nomor 1, pikiran harus tentrem. Jangan mikir yang neko-neko. Semua rezeki kadang kan udah ada yang ngatur ya, Gusti Allah. Iya. Itu luar biasa. Hanya jangan satu pikiran harus sini sama sini harus sinkron. Ya, harus sinkron. Oh, bekal tuh diajarin sama Pakus biar sehat. Terus minum air putih ya, Itu Pak? Bapak tuh. Ini kita berdua. Oh iya. Ini kita berdua, Pak. Pikiran harus sinkron sama hati, jadi jangan banyak pikiran ya, biar nggak stres. Ya. Nah, kalau duit yang dipikirin lah, udah diatur lah ya Pak dari yang di atas katanya. Nah, kalau air putih berapa liter Pak sehari berarti? Ya, bisa 6 liter. Bisa. 6 liter Pak? Ya. Wih, 6 liter loh Nggak sehari. terasa kan? Oh. Bukan. Berarti buang air kecil terus dong Pak? Ya, itu kan untuk apa nih? Menguras. Oh, Ya 6 liter nggak ada lah. Racun-racun yang di tubuh terkuras sama air putih ya. Ya. Wah, praktekin lah besok lah. Siapa tahu nanti tuanya kayak Pakus masih seger. Amin. Ya jam 7 Pak. Sudah dicek oleh petugas, penumpangnya komplit. Tinggal 1 nanti yang naik dari Boyolali di nomor 18, kursi samping saya ya. Bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Langsung didata oleh kru penumpang titik turun. Mas Aryo. Ya, okupansi penumpang pada hari ini malam Senin full 18 kursi terisi, kecuali kursi yang di belakang di 19 dan 20. Jarang dijual sih, biasanya 19-20 kecuali terpaksa ya, kalau memang sudah padat banget. Luar biasa ya. Padahal bis cadangan ini untuk yang SR1 single glass karoseri Laksana, bis cadangan aja bisa full juga. Ini langsung dibagiin snack. Biasanya packagingnya model box ya, tapi sekarang seperti ini nih. Oke sih lah. Kita buka unboxing. Le mineral.
Oke. Kacang panggang pilus. Wafelo wafer ya. Biasanya dapat ini tisu kasra ya, tisu basah. Nah ini dia, legend banget nih, klasik. Wis. Ini selalu saya koleksi, saya simpen nih, nggak pernah saya pakai. Di rumah ada berapa koleksinya tuh. Nah ini udah dibagiin selimutnya ya. Model bahan kain. Ya walaupun tipis tapi ini hangat nih. Dan dia biasanya kalau super top tuh udah di laundry ya. Ini kayaknya udah dibuka sih plastiknya dia. Ini walaupun di belakang enak tetap ya. View di jendela itu tuh jelas. Kacanya nggak terlalu gelap. Tadi warna Ray-Ban coklat ya, 40%-an lah. Dan nggak banyak stiker-stiker, jadi kita memvisualkan dengan video juga enak, jelas, nggak terhalang. Ini panoramiknya enak dapet. Masuk terminal ini Kartosuro. Nah, ini kalau kacanya dia kesannya terlihat luas karena ini ya, kursinya itu kan dia rendah tingginya nih untuk di bagian sandarannya. Kalau kursi di bis pada umumnya dia lebih tinggi, jadi makanya view-nya agak terhalang kalau untuk pandangan kaca ke samping, terhalang oleh kursi-kursi. Nah, ini kalau kursinya direbahin, di reclining seat, rebah, maka pandangannya juga akan lebih leluasa, lebih gede lagi, enak view-nya. Recommended-nya ini banget untuk Solo Jakarta atau Jakarta Solo dengan Raya, karena memang perawatan setiap armadanya tuh apik. Gak lama nih, berhenti 1 menit langsung jalan cepet. Naik Raya walaupun busnya lama tapi tetap nyaman banget ya, walaupun di posisi duduk di belakang. Suara mesinnya halus, kemudian tidak bunyi gemblodak di bagian plafonnya, di kompartemen atas, dan per-pernya juga nggak berisik, nggak bunyi sama sekali, luar biasa nih. Dan kita walaupun duduk dimanapun, maupun di depan atau di belakang, di bagian selasar atau dekat jendela, ini tetap enak banget. Karena kacanya kelihatan los ya, atau lapang, karena sandaran kursi penumpang itu pendek, kita bisa leluasa ngeliat ke depan dan ke samping. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat jalan, selamat beraktivitas. Kita yang sudah sudah, Allah. Perjalanan ke arah Salatiga tidak melalui jalan tol ya, tapi tetap melalui jalan raya Solo Semarang. Karena kalau untuk masuk ke tol Boyolali, bus ini harus memutar balik lagi ke arah timur dan posisi gerbang tolnya agak jauh. Jadi lebih efektif menyusuri jalan raya Solo Semarang ini.
semakin terlihat keren aja nih terminal Tingkir Solo Tigo di malam hari dengan lampu-lampunya, dan semakin rapih. Bus Raya Supertop ini hanya melayani 2 tempat aja di daerah barat ya, yaitu di Lebak Bulus dan di daerah Pulau Gadung. Dan ini nggak berubah nih dari dulu sejak tahun 90-an ya kelas Supertopnya Raya. Untuk jangkauan yang lebih jauh, misalkan di barat itu ke arah Tangerang dan Ciledug, dan di timur menuju ke arah Wonogiri, Purwantoro, itu menggunakan kelas yang lain yaitu Junior Eksekutif dan Eksekutif 28. Masya Allah, ini bagus banget sebenarnya di Semarang, gemerlap lampu di malam hari kota-kotanya ya. Cuman karena menggunakan kamera jadi terbatas untuk menangkap cahaya di kejauhan. Kalau realnya nih asli keren banget. Dan gak terasa tertidur, sekarang sudah keluar tol di Weleri. Kita siap-siap untuk servis makan di rumah makan Sendang Wungu. Nah, ini menu andalan saya kalau ke Sendang Wungu ya, yaitu garang asem. Kangen banget ya, udah lama nggak makan garang asemnya Raya di Sendang Wungu. Kita makan dulu ya, gak usah ke toiletnya nanti berebutin ini apa garang asam ya. Tinggal berapa tuh, penyerahan tiketnya loket di sini, kupon servis makan ya. Waduh, habis garang asamnya, habis ya. Oh, masih ada, alhamdulillah. Oh ya, biasa ya di sini ada ayam tepung kayak Kentucky. Ini ada soto. Ada lagi mana? Oh, ini ayam goreng, lele, telur, tahu, sayur sop. Ah, itu dia menu andalan. Unboxing garang asem. Kalau ini buat saya menu wajib ya kalau ke Sendang Wungu. Kalau yang lain kan makanannya banyak di tempat makan yang lain. Cuman kalau garang asem ini jarang-jarang yang enak. Cuman di sini yang enak. Ih, masih panas lagi tuh. Oh, si berasap. Minumnya air putih aja. Oke teman-teman, selamat makan. Teman-teman, ini dia bis kita, SR1 Laksana untuk Raya yang super top. Jadi sepertinya PO Raya nih sudah berhasil membranding ya sekian puluh tahun, dari ya kira-kira 90 tahun 90 lah, branding kelas super top dari Raya ini nih berhasil untuk sampai melekat ke hati masyarakat Solo Raya ya, sampai lintas generasi. Jadi apapun busnya, mau bus baru ataupun bus lama atau bus jadul, tapi asalkan di dalamnya kelas super top, semuanya sama, tingkat kenyamanannya sama, dan itu sangat melekat sekali buat masyarakat Solo Raya ya. Kemudian walaupun tiket Raya ini tergolong mahal ya untuk Solo Jakarta, Rp370.000, sedangkan armada atau PO lain itu dengan harga sekian itu bisa ada fasilitas AVOD, ada fasilitas mungkin double leg rest atau kursi bisa pijit gitu ya. Tapi Raya dari dulu nih nggak berubah nih, cuman bermodalkan kursi yang lebar, terus kursi yang
ambles, empuk banget seperti sofa, itu nyaman banget ya, tanpa ada tambahan apapun. Ya lintas generasi ya, dari generasi mungkin bapak saya kali ya, orang tua saya sampai ke generasi sekarang nih, bahkan udah banyak diminati oleh anak-anak muda untuk Raya nih. Jadi berhasil di branding dengan baik sekali oleh PO Raya untuk kelas super top. Tanpa ada perubahan, tetap konsisten, dia tidak ada musik-musik yang di setel, kemudian tidak ada TV yang dinyalakan. Yang penting tujuan dari manajemen Raya yaitu bisa membuat penumpang tuh tertidur lelap selama perjalanan. Jadi sampai di tempat tujuan tuh bisa beraktivitas kembali. Nah, baik teman-teman, ini keren banget ya, ini puas saya. Tapi dengar-dengar tadi dari ngobrol-ngobrol dengan krunya, salah satu krunya, bahwa tipe yang SR1 ini nih untuk tahun depan kayaknya sudah nggak beroperasi lagi. Koreksi saya kalau saya salah ya teman-teman, nggak faktor kadaluarsa dari sasisnya atau apa, saya juga kurang paham. Tapi tadi sih ngobrol-ngobrol kayaknya seperti itu. Jadi saya beruntung banget nih, tahun 2023 di akhir tahun 2023 bulan November ini ya, berarti ini udah hampir 2024. Mudah-mudahan tetap lanjut terus lah nih, bis-bis lawas kayak gini nih, bis jadul ya, untuk eksis terus di Belantika Transportasi Akap di Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, ke arah Jakarta. Nanti saya turun di Pulau Gadung. Yuk! Jadi alhamdulillah saya beruntung sekali di malam hari ini bisa naik bus dengan pawang legend, yaitu Pak Kusno, dan juga bus ini bus legend ya, dengan tipe single glass yang jarang banget dijalankan oleh PO Raya kecuali di hari-hari yang ramai atau tingkat okupansinya ramai. Ya walaupun bisnya sudah lawas, tapi tingkat kenyamanannya masih sama dengan bus-bus yang ada di PO Raya saat ini, yaitu kebanyakan di SR2 Laksana ya. Walaupun beberapa orang banyak yang bilang bahwa PO Raya tuh termasuk telat dalam melakukan peremajaan armadanya. Tapi kalau saya pikir-pikir, kayaknya PO Raya nggak perlu terburu-buru juga sih untuk melakukan peremajaan dengan bus-bus keluaran terbaru dari karoseri. Karena bus-bus lamanya itu juga masih enak, masih nyaman ya, karena memang sudah rutin dirawat oleh pihak manajemen. Tampak sekali beliau sangat konsentrasi dan serius dalam mengemudikan armada super top Raya ini. Jadi saya tidak akan banyak mengajak ngobrol dengan beliau karena dikhawatirkan juga akan mengganggu penumpang yang sedang terlelap tidur. Apalagi dengan kecepatan yang nyaman banget ya, di kisaran 80-85 km per jam. Ini enak buat tidur nih. Dan kendaraan ini dilimit di 100 km per jam. Cara mengemudikan Pakus juga halus, tidak banyak rem-rem mendadak, dan juga tidak siksak kanan kiri, karena Pakus tahu betul nih untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang, yaitu bus ini harus dijalankan dengan kecepatan konstan tanpa rem mendadak dan siksak-siksak gitu ya. Apalagi ini juga merupakan SOP dari manajemen Raya untuk bus kelas super top ya, jadi memberikan kenyamanan kepada penumpang supaya mereka tuh bisa tidur lelap. Menurut saya kecepatan segini tuh masih relatif oke sih menurut saya untuk perjalanan Solo Jakarta karena dekat ya. Jadi sampai di Jakarta tuh dengan kecepatan sekian ini masih insya Allah tiba di Pulau Gadung tuh sekitar subuh. Dan kalau seandainya digeber sampai di atas 100 terus sampai Jakarta, kemungkinan sih bisa sampai jam 2, masih terlalu gelap ya. Dan penumpang juga susah untuk melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing karena minim sekali kendaraan umum untuk menuju ke rumah masing-masing dengan keadaan yang masih gelap, kecuali naik online ya mungkin ya. Kalau Jakarta sih 24 jam nggak ada matinya ya.
Dan tak terasa lama saya tertidur lelap. Tahu-tahu saya bingung. Wah, udah sampai mana? Udah sampai Kerawang ternyata. Udah masuk ruas tol Jakarta Cikampek. Bener-bener nggak ada matinya dan nih raya. Bus lama maupun bus baru kalau udah naik kelas super top tuh tidur tuh udah nggak bisa. Udah susah melek lah pokoknya. Oh ya, dan bus ini nanti akan menurunkan penumpang di daerah Bekasi Timur. Dan dari Bekasi Timur tidak melanjutkan kembali menuju tol, tapi kita akan menyusuri jalur biasa ya menuju ke arah Pulau Gadung. Dan driver sudah digantikan kembali oleh Pak Murdanto yang berusia 66 tahun. Pak Kus kembali beristirahat di kandang macan. So, saya berkemas-kemas dulu sambil ngemil snack-snack untuk ngilangin bau mulut. Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan saya menggunakan bus dari PO Raya dengan kelas super top dengan kaca single glass karoseri Laksana Legacy SR1. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman. Baiklah Sobat Om Jarwis, saya pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mudanto. Ya. Makasih Mas Aryo. Ya.